Kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Tanyakan kepada para dai dan ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Tanyakan kepada para ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Umat kata Nabi berpecah, dan hadis ini sahih. Sahih. Kata Nabi, sataftariqu ummat di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 nya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi terkait dengan ceramah dari Ustadz Abdul Qadir Jawas, yang mana ceramah inilah yang membuat orang itu mintain bahwasanya Salafi itu hanya mereka lah yang masuk surga. Ya, jadi ini sebab asbabnya sehingga mereka itu melontarkan bahwasanya Salafi telah mengkapling surga. Padahal di dalam video ini saya lihat kurang lebih 3 menit yang kita ambil inklunya saja, yang mana Ustadz Abdul Qadir itu mengajak seluruh jamaah, seluruh para dai-dai, para ustadz, dan bahkan kepada ahlul bid'ah yang gemar memberikan fitnah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan beliau membawa hadis yang umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya 1 golongan yang selamat. Nah, ini ketika diajak mereka untuk menyebarkan dakwah salaf, dakwah yang memang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apalah dari orang-orang yang tidak, kalau pergi berdakwah tidak minta bayaran seperti ada para dai-dai, para ustaz-ustaz yang kita lihat. Ya, dan ada kemarin diminta seorang dai yang saya tidak usah sebutkan, diminta 75 juta. Ya, 75 juta untuk datang mengisi di sebuah tempat yang di situ kami ada di situ, sahabat Lampai Channel. Oke. Kemudian di sini sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar, kita akan sama-sama menyaksikan, antum saksikan secara keseluruhan supaya lebih bagus kita mendapatkan pelajaran dari Ustadz Yazid ini, ya sahabat Lampai Channel. Masya Allah, pelajarannya sangat indah, karena di situ juga Rasulullah di khutbatul hajanya dia mengingatkan tentang alaikum bisunnati, ya, berpegang kalian kepada sunnah, wa iyyakum wal muhdatsatil umur, atau dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain itu hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena yang baru itu adalah bid'ah. Wah, antum bid'ah lagi. Cuma hafal satu dalil saja, wa kul bid'atin dhalalah. Itu Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kul di situ semuanya. Ya, ada mengatakan oh bagian dia, oh dia itu isim nakira, isim ini. Wah, antum baru saja paham nakira saja sudah mau membantah Rasulullah SAW dan para sahabat memahaminya seperti begitu. Tidak ada menjelaskan dia, oh ini dia ada isim ma'rifah, ada isim nakiro, ada harfu syamsiyah, ada harfu qamariyah. Tidak seperti begitu, ya sahabat Lampai Channel. Oke sahabat Lampai Channel, kita lihat ada pelajaran penting yang kita ambil dari ceramahnya Ustadz Abdul Qadir Jawas. Hayat, sama-sama menyaksikan. Kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan
Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Tanyakan kepada para dai dan ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Tanyakan kepada para ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Umat kata Nabi berpecah, dan hadis ini sahih. Sahih. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, kata Rasulullah. 1 yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lagi, ketika Nabi ditanya siapa yang selamat, Rasulullah, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu orang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya, itu yang masuk surga. Nah, kita sekarang mengajak umat untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, Al-Quran dan Sunnah fahmi salaf. Berpegang teguh. Nabi sudah bersabda dalam wasiat yang terkenal dengan wasiat perpisahan. Ada buku saya judulnya Wasiat Perpisahan. Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, mereka akan melihat perselisihan yang banyak, mereka akan melihat perpecahan yang banyak, dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus, sunnahnya para sahabat yang terpimpin lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Hati-hati, kata Rasulullah, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, Nabi yang sudah mengatakan demikian. Setiap bid'ah sesat, Nabi yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Tidak ada bid'ah hasanah. Ya, Nabi sudah ingatkan berpegang dengan pemahaman salaf. Nabi yang suruh. Jadi ini yang keempat, ikhwan fillah, kalau kita mau selamat dari berbagai macam perpecahan. Ya, sahabat Lampa Channel ya, itu ya sahabat Lampa Channel. Nanti kalau video panjangnya silakan lihat saja di YouTube, banyak ya sahabat Lampa Channel. Saya ambil itu sedikit karena memang kita lihat, kita ini kebanyakannya tidak suka nonton video yang panjang-panjang ya. Itu ya seperti itulah sahabat Lampa Channel. Kalau film itu wah panjang, kita mau dengar ya panjang sampai selesai, kita cari lagi episode keduanya lagi. Oke sahabat Lampa Channel, semoga Allah merahmati kita semuanya. Bagaimana tanggapannya untuk nasihat yang singkat ya, kurang lebih 3 menit ya sahabat Lampa Channel. Ada pokok hal yang perlu kita ambil di situ. Yang pertama, beliau mengajak kita semuanya, para dai, para ustadz semuanya, untuk kembali wajib untuk mengikuti dakwah salaf. Ya, wajib, karena dakwah yang memang bergerak di dalam memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ya, tidak ada tendensi-tendensi tertentu. Tidak harus pergi memasukkan gereja memasukkan kuburan untuk mendapatkan uang. Tidak mengotak-atik Al-Quran ya, tidak mengotak-atik Al-Quran, terjemahkan sesuai dengan otaknya saja karena menghafal Al-Quran bolak-balik, ternyata sesat, menyesatkan. Kemudian juga yang kedua diingatkan terkait dengan bid'ah atau perpecahan. Sataftariqu umat ya, umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka illa wahid ya, kecuali 1. Nah, ini juga yang membuat orang ahlul bidah itu kepanasan ya, padahal disuruh, diajak untuk menyebarkan dakwah tauhid, bukan di ujung masuk salafi. Tapi anda mau masuk salafi atau tidak salafi, minta antum berdakwah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, dari bid'ah, kesyirikan. Ya, jangan berteman dengan ahlul bidah, ustaz-ustaz, kiai-kiai ahlul bidah. Kenapa kamu akan terbawa di sana? Salah satunya saya kasih sebut saja, maaf saja, Ustaz Adi Hidayat ya. Dia ceramah-ceramah sebelumnya luar biasa ya. Setelah dia bergabung dengan ahlul bidah, dia masuk jadi seperti itu ya. Jadi berdakwah dengan perasaan, bahkan sekarang sudah masuk dalam toleransi antara Nasrani ya, bahkan menutup ayat, menyembunyikan Al-Quran untuk mencocokkan dengan Injil, dan itu menunjukkan bahwa dia promosikan agama orang ya. Pada Umar bin Khattab, Rasulullah
Ketika dia pegang Taurat, Rasulullah sangat marah ya sampai passion. Oke, kemudian yang berikut adalah bidah. Kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar ya. Setiap bidah itu sesat dan setiap bidah sesat itu adalah tempatnya di neraka. Oke. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat memahaminya seperti itu. Para sahabat tidak mengatakan, "Oh, itu ada, itu kalimatnya ya adalah dia nakirod." Ya, tidak menerjemahkan dia nakiro, dia ma'rifah, dia harfu syamsiyah, harfu qamariyah. Tidak seperti begitu. Mereka memahami adalah sesat semuanya. Ya, sesat semuanya. Cuma kita ini yang sudah seakan-akan hebat, ilmu nahunya sudah mau kalah-kalah para sahabat, kalah-kalah Ibnu Abbas, ya. Karena Ibnu Abbas juga mengatakan, ya, semua bidah itulah sesat walaupun orang menganggapnya baik, tidak ada bidah hasanah, janganlah dipelintirkan. Ini akibatnya ustaz-ustaz yang memang berdakwah hanya untuk mencari popularitas, mencari dukungan banyak, apalagi ada dai yang saya sebut tadi yang mencari uang saja, ya dipanggil dibayar harus 75 juta, subhanallah. Oke, sahabat Lampu Channel, semoga Allah merahmati kita dan rahmat Ustaz Abdul Qadir Jawas ditempatkan di tempat yang paling baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين